Salam sehat, kita berjumpa kembali di pertemuan pembelajaran fisika hari ini, yaitu di bab yang terbaru, bagian momentum linear dan impuls. Momentum linear dan impuls. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah kamu dapat memahami konsep dari momentum dan impuls. Kemudian kamu dapat juga menemukan hubungan antara momentum dan impuls. Sebagai ilustrasi, ya, untuk peristiwa momentum dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini mobil atau bus besar pada saat bertabrakan dengan bus yang sangat kecil. Berarti di sini pada saat bertabrakan, berarti kedua benda mengalami momentum. Sebagai ilustrasi yang lain, sebuah pesawat yang mendarat dan menabrak sebuah mercusuar, ya, sebuah kotak dari mercusuar. Untuk lebih memahami apa itu momentum, boleh kamu peragakan, yaitu peristiwa berikut ini. Pada jarak yang sama, kecepatan sama, mana yang lebih sakit seseorang dikenai lemparan bola pingpong atau bola tenis. Nah, ini boleh kamu lakukan di rumah. Yang kedua, dengan bola sama dan jarak sama, mana yang lebih sakit seseorang dikenai lemparan cepat ataukah lemparan lambat. Dengan mengadakan peraga atau praktikum sederhana, kamu dapat memahami di awal yaitu apa itu momentum. Kita mulai dari impuls dan momentum. Yang pertama adalah momentum. Momentum hanya dimiliki benda yang sedang bergerak, maka momentum merupakan hasil kali antara massa m dan kecepatan v. Tadi momentum dimiliki benda yang bergerak, berarti benda bergerak ada kecepatan v. Rumus dari momentum adalah P sama dengan M kali V. Momentum merupakan besaran vektor yang satuannya adalah kilogram meter per sekon atau newton sekon. Selanjutnya P sama dengan M kali V. Jika M tetap dan P semakin besar, maka P semakin besar atau P sebanding dengan kecepatan. Momentum sebanding dengan kecepatan. Yang kedua, bila kecepatan tetap dan massa semakin besar, maka momentum semakin besar. Nah, pada proses ini momentum sebanding dengan massanya. Kemudian untuk impuls terjadi pada kehidupan sehari-hari, yaitu pada saat permainan bola kasti. Bola bermassa M dipukul dengan gaya F, maka setelah selang waktu delta T, kecepatan bola berubah dari P1 menjadi P2. Kemudian dari hukum 2 Newton, gaya sama dengan massa kali percepatan, dengan percepatan adalah perubahan kecepatan per selang waktu T. Jadi delta T-nya di sini harusnya letaknya. A sama dengan P2 dikurang P1 per delta T. Maka gaya sama dengan M kali P2 dikurang P1 per T. Kemudian F kali delta T sama dengan M kali P2 dikurang P1, maka F kali delta T sama dengan MP2 dikurang MP1. F kali delta T tidak lain adalah impuls, gaya kali selang waktu. MP2 momentum akhir, MP1 momentum awal. Hasil kali antara gaya dengan selang waktu delta T disebut dengan impuls, dan impuls merupakan besaran vektor. F kali delta T sama dengan MP2 dikurang MP1, maka I sama dengan F kali delta T. I sama dengan MP2 dikurang MP1 sama dengan momentum kedua dikurang momentum 1 atau selisih momentum. Maka dari persamaan ini dapat hubungan bahwa impuls sama dengan perubahan momentum. Impuls sama dengan perubahan momentum. I sama dengan MP2 dikurang MP1. I sama dengan delta P. Impuls adalah perubahan momentum. Sebagai contoh soal, sebuah bola bermassa 120
gram dilempar secara vertikal ke tembok dengan kecepatan 30 meter per sekon dan memantul kembali. Jika bola tersebut dipantul dengan laju yang sama besar, berapakah impuls bola yang terjadi? Nah, impuls sama dengan perubahan momentum, I sama dengan M kali delta P atau M kali P2 dikurang P1. Maka di sini didapat 0,12 dikali minus 30 dikurang 30 sama dengan 0,12 dikali minus 60. Maka impulsnya adalah negatif 7,2 Newton sekon. Tanda negatif menyatakan arah, ya, arah pemantulan. Nah, demikian untuk pertemuan kita hari ini, semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.